untuk memasuki dimensinya Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena cara berpikir manusia dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GBIWTC di mana saja berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Bahkan mungkin ya ada yang berkata, saya tidak baik-baik saja Ibu. Ya, karena saya mungkin baru kehilangan orang yang saya kasihi atau apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa kalau kita masih bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita baca dulu bersama, kita buka bersama dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14 saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, ya. Dan itu tidak dapat ditambah, ya, dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pengkhotbah menulis, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya, ya, dan itu tidak dapat ditambah dan juga tidak dapat dikurangi. Artinya apa saudara? Di dalam hidup ini, di setiap musim hidup kita, bahkan di tahun-tahun hidup kita selama kita ada di bumi ini, ada banyak hal yang akan terjadi dan itu di luar kendali kita. Tetapi biarlah kita tahu dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu ayat ini berkata bahwa aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Dan itu tidak dapat ditambahi atau dikurangi oleh siapapun juga, ya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, mari hari-hari ini kita mantapkan hati dan iman kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan ketika sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan, maka saya juga percaya bahwa Tuhan itu tahu membedakan mana orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Dia dan mana yang tidak, saudara. Bagian kita hari-hari ini adalah percaya sungguh bahwa segala sesuatu itu Tuhan pegang kendali. Kita tidak perlu bertanya lagi kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan seperti orang-orang di dalam gelap yang tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Saya tuh bersyukur saudara, kenapa? Karena Tuhan itu, ya, dari dulu saya selalu berdoa Tuhan. Ya, aku ingin melayani Tuhan, ya. Dan aku ingin mengikuti pergerakan Tuhan dan bawa aku Tuhan di mana di tempat Engkau berada. Saya percaya masa pandemi ini telah membuka mata kita, ya, baik dari hamba Tuhan, gereja Tuhan, bahkan jemaat Tuhan. Ketika kita ada di dalam pergerakan Tuhan, maka kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut. Ya, bahkan kita ingat saudara beberapa waktu yang lalu, ya, dari gembala senior itu, ya, kita ingat bersama itu adalah tahun dimensi yang baru. Ketika saya juga bahkan pernah menyampaikan firman di tempat ini tentang dimensi yang baru itu seperti apa. Saya ingat pada waktu itu saya berkata ketika kita mau dibawa masuk dalam dimensi yang baru atau dimensinya Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hidup, ya. Kenapa saudara? Karena memasuki dimensi Tuhan itu bukan sesuatu yang seperti kita bayangkan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang selalu mengkonotasikan tentang Tuhan dan dimensi Tuhan itu dengan hal-hal yang enak bagi daging kita. Kita berpikir ketika memasuki dimensinya Tuhan itu adalah masalah kita selesai, kita melihat mujizat, kita melihat pembelaan Tuhan, kita melihat sesuatu yang mengenakkan. Tetapi kita lupa bahwa untuk memasuki dimensinya Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena cara berpikir manusia dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Memasuki dimensinya Tuhan itu tidak mudah dan tidak enak pasti bagi daging kita. Kenapa? Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan.
Dan ketika kita akan dibawa masuk ke dalam dimensi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat membutuhkan saudara, komitmen, rasa percaya, karena disinilah iman kita akan diuji. Ya, saya juga masih ingat ya, kalau tidak salah dulu saya menyampaikan di jemaat di tempat ini bahwa satu saat Alkitab berkata Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Memasuki dimensinya Tuhan itu juga berbicara tentang memasuki satu pemurnian atau goncangan, ya. Dan kitab Ibrani itu berkata semua akan digoncang, dan ungkapan satu kali lagi, ya, Tuhan berkata satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, dengan sebuah tujuan supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Dan bukankah kita melihat hari-hari ini saudara, semua berubah, keadaan berubah, tatanan hidup manusia berubah. Ya, dulu semuanya bisa bertemu dengan bebas, bahkan gereja juga berubah hari-hari ini. Dan kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka, setiap kita itu dipaksa untuk masuk dan beradaptasi dengan tatanan yang baru. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari saudara, di dalam segala perubahan yang terjadi, di dalam segala keadaan yang terjadi, entah itu berat ya atau sangat-sangat berat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada, itu tidak bisa ditambah dan gak bisa dikurang. Ya, mau sehebat apapun pendeta berdoa mau tengking virus ini, kalau Tuhan yang sudah berkehendak, ya, kita tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Dan kita lihat ayat ini berkata begini saudara, dan mengapa Allah berbuat demikian? Supaya manusia takut akan Dia. Masa-masa ini diizinkan Tuhan supaya apa? Manusia berbalik dan hidup takut akan Tuhan. Di tengah masa pandemi ini ya ada banyak hal negatif memang ya. Dari sisi negatif banyak saudara. Jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan. Bahkan jutaan orang juga yang dipanggil ya akhirnya meninggal karena virus ini. Tetapi kalau kita melihat dari sisi positifnya saudara, ada begitu banyak orang yang berbalik dan mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Saya mendapatkan banyak kesaksian orang-orang yang dulunya hidupnya tidak pernah mikirin Tuhan, tetapi karena di depan mata semua manusia diperhadapkan dengan yang namanya kematian, orang mulai berbalik untuk mencari Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak dapat dirubah di dalam hidup ini? Kenapa Tuhan izinkan ada musim, ada satu keadaan yang bahkan manusia manapun tidak bisa merubahnya? Satu tujuan Tuhan supaya manusia itu belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa di tengah masa pandemi ini biar kita semua mulai saudara, ya kita mulai datang kepada Tuhan, memperbaiki diri apa yang perlu kita perbaiki. Ya kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini sudah kita hidupi, kita hidup di dalam dosa, kita melakukan segala hal yang tidak berkenan. Mari kita mulai berbalik kepada Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan hari-hari ini selain bertobat, berbalik. Apalagi yang mau kita andalkan? Hari ini orang tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan, ya bahkan mau cari rumah sakit aja orang punya duit banyak tidak dapat saudara. Ya, apa yang bisa kita andalkan hari-hari ini? Hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, sebab sekarang untuk bisa mencari oksigen saja manusia begitu sulit. Ketika sesuatu terjadi, kita mengalami sesak napas, saya juga mengucap syukur kalau saya dan keluarga kami diizinkan 2 kali ya terkena COVID. Dan yang kedua itu yang varian baru, yang Delta itu saudara.
Saya juga sempat merasakan bagaimana yang namanya sesak napas dan rasanya mau cari oksigen itu sulit. Sampai nafas saya sudah berbunyi, tinggal sampai di leher sini, dari dada sampai ke atas itu sudah sesak. Hari itu yang terbayang di benak saya hanyalah kematian di depan saya. Tapi saya berusaha untuk berkata, meyakinkan diri saya berkata, Tuhan, saya tahu kalau belum saatnya saya mati, maka tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa saya termasuk corona. Tapi kalau sudah waktunya saya mati Tuhan, berarti tugas saya sudah selesai. Saya menyerahkan roh, jiwa dan tubuhku ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Bahkan sebagai seorang hamba Tuhan pun saya tidak berusaha menengking. Kenapa? Karena di depan mata saya melihat kakak ipar saya itu masih muda, umur 48 tahun. Hanya dalam waktu beberapa hari dia positif COVID, langsung sesak napas, gak bisa makan, meninggal saudara. Ada begitu banyak orang yang datang menelpon dan bersaksi bagaimana begitu cepat orang-orang yang dikasihi itu dipanggil. Bahkan rasanya ketika kematian ada di depan kita, ya saya bahkan hari itu diintimidasi, apalagi lihat keadaan suami yang sudah pucat, dia gak bisa makan, muntah terus. Ya saat itu pun saya sebagai hamba Tuhan, saya pun sudah tidak bisa menengking atau mengatakan apa-apa. Saya cuma berserah dan berkata, Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kalau belum waktunya suami saya mati, dia tidak akan mati. Iblis datang mengintimidasi saya, kakak iparmu masih muda mati, sebentar lagi suamimu juga mati. Begitu banyak ketakutan, tetapi saya berusaha tenang dengan firman berkata, Tuhan yang pegang kendali. Kalau hari ini saya harus sembuh, iblis bahkan tidak bisa mengubah keadaan itu. Tapi kalau hari ini saya pun juga harus mati, tidak ada orang yang bisa mengubah keadaan itu, Tuhan yang pegang kendali. Karena itu bagi saudara yang mungkin hari-hari ini sudah kehilangan orang-orang yang dicintai, jangan terlalu merasa bersalah. Ada banyak orang yang merasa bersalah datang kepada saya, seorang ibu berkata, Bu Debbie, saya merasa berdosa Bu. Suami saya kena COVID, saya tidak bawa dia ke rumah sakit Bu. Dan akhirnya dia meninggal di rumah. Coba kalau saat itu saya berusaha mencarikan dia rumah sakit, mungkin dia tidak mati. Saya cuma bilang, Ibu, ya sudah waktunya dia mati. Mau di rumah sakit atau di rumah pun, kalau sudah waktunya Tuhan menetapkan batas hidupnya di situ, dia pasti mati. Baru dia tutup telepon, seorang ibu telepon lagi sama saya, Bu Debbie, saya merasa berdosa, saya merasa saya membunuh suami saya. Kenapa? Suami saya kena COVID dan saya cepat bawa dia ke rumah sakit Bu. Seandainya saya tidak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia tidak mati. Manusia itu bisa mereka-reka, manusia itu bisa memikir dan menimbang, tetapi keputusan itu datang dari Tuhan. Dengan jelas ayat ini berkata, kita tahu bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Ya, supaya apa? Allah berbuat demikian agar kita ini hidup takut akan Tuhan. Mari kita punya rasa takut akan Tuhan saudara. Menjauhi dosa hari-hari ini, bertobat kembali kepada jalannya. Kalau ada di antara saudara yang masih selingkuh, berzina, homoseksual, lesbian, saudara hidup dengan kepahitan, kekecewaan, buang semua itu. Mumpung Tuhan masih kasih kita waktu untuk memperbaiki diri, karena ketika hari itu datang bahkan tidak ada seorang pun bisa ya mengubah satupun keadaan kita. Hari-hari ini kalau kita bicara tentang kematian, saudara jangan terlalu takut berlebihan dengan yang namanya corona. Jangan lupa kalau sudah waktunya mati, tidak usah tunggu kena corona, kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini agar iman kita semakin dibangunkan, agar kita ini tidak ketakutan berlebihan? Mari kita lihat Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Kolose pasal yang pertama ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya.
Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Lalu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini dengan keadaan yang seperti ini, saudara? Firman Tuhan berkata Kolose 1 ayat 23, sebab itu saudara, kita jangan terlalu takut berlebihan, tetapi apa? Kamu harus bertekun di dalam iman. Saya mengucap syukur karena di tengah masa pandemi ini saya mendengar banyak kesaksian ada suami istri yang dulu sudah mau bercerai. Tapi tiba-tiba pandemi datang, tadinya istri kerja sendiri, suami kerja sendiri, anak-anak sekolah sendiri. Rumah tangga mereka semakin tidak harmonis. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu ya satu dengan yang lain, semua sibuk sendiri-sendiri. Ketika pandemi datang, akhirnya saudara mereka mendapat kesempatan untuk bersama-sama ya di rumah bersama ya, bahkan suami juga akhirnya ya sebelum tidak lagi bekerja di luar ya, sekarang semua harus tinggal bersama dalam satu rumah. Lalu ketika mereka mulai kumpul bersama dan melihat keadaan di sekeliling, ada begitu banyak orang mati dipanggil ya, menemui ajal mereka. Rumah tangga ini akhirnya mulai mendapat kesempatan untuk hidup dalam kebersamaan. Dan ternyata hubungan yang selama ini rusak, di masa pandemi ini Tuhan pulihkan. Mereka sekeluarga membangun mesbah di dalam keluarga. Mereka bergandeng tangan bersama. Saya mendengarkan kesaksian mereka berkata, Ibu, hari ini kami sangat bersuka cita karena kami menemukan kembali keluarga kami yang dulu hampir sudah diambang perceraian. Sekarang suami saya bertobat, ya saya juga sekarang menjadi istri yang takut akan Tuhan dan tunduk kepada suami. Anak-anak sekarang juga kami bangun mesbah bersama. Rumah tangga kami dipulihkan. Bahkan ibu ini berkata, saya sangat bersyukur Bu, dengan adanya pandemi ini kami melihat rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Saudara ya, kita harus bertekun di dalam iman hari-hari ini. Dulu orang tidak peduli dengan iman, cuma hari Minggu ke gereja kita berpikir kalau hari Minggu kita ke gereja itu sudah menyenangkan Tuhan. Tetapi dengan adanya tantangan di depan kita, bahkan ketika kita melihat kematian yang begitu luar biasa di sekeliling kita, mau atau tidak mau orang mulai memikirkan ya bagaimana ketika satu saat dia akan menghadapi yang namanya kematian. Dan dengan kata lain akhirnya setiap orang mulai membangun kembali iman di dalam diri. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, karena itu firman Tuhan berkata hari-hari ini mari kita bertekun di dalam iman kita. Dan yang kedua tetap teguh ya, tetap teguh di dalam iman. Jangan mau digoncangkan saudara. Ayat di dalam kitab Ibrani yang berkata bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya langit tetapi bukan hanya bumi tapi langit juga. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Kenapa tantangan begitu berat keadaan ini terjadi? Karena Tuhan ingin melihat tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digoncangkan oleh keadaan apapun hari-hari ini. Biar kita mau berkata, Tuhan aku mau tetap teguh percaya kepada Tuhan. Ya bahkan ketika kematian mungkin di depanku kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan di dalam Kristus. Jangan mau digoncangkan saudara imanmu. Tetap teguh percaya, tetap teguh menaruh harapan kepada Tuhan hari-hari ini. Kita tidak punya banyak pilihan. Ya, kalau kita belajar melihat orang-orang yang tidak tergoncangkan itu di dalam Alkitab ya. Di dalam kitab Daniel khususnya bagaimana ketika ya Daniel
Di depan matanya ada kematian ketika dia disuruh memilih ya untuk berdoa menyembah kepada raja atau kepada Allahnya. Barang siapa raja mengeluarkan satu titah, barang siapa yang tidak menyembah kepada raja dan berdoa kepada Allah lain atau kepada dewa manapun dalam waktu 30 hari ke depan, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan Alkitab berkata, ketika Daniel mendengar bahwa raja mengeluarkan maklumat itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia naik ke kamar atasnya di loteng. Dia berlutut memuji dan menyembah Tuhan di sana sehari 3 kali dia berdoa, kata firman Tuhan. Dan itu dia lakukan seperti yang sebelum-sebelumnya yang dia lakukan, sehari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. Orang-orang yang tidak tergoncang adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika bahkan kematian ada di depan matanya saudara, Daniel tahu dengan jelas bahwa ketika raja sudah mengeluarkan maklumat seperti itu, pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang bisa membantah atau mengubah keputusan raja itu. Mati berarti mati. Daniel memiliki sebuah keyakinan bahwa dia memiliki Tuhan yang hidup, yang dia sembah itu Tuhan yang berkuasa. Tetapi seringkali kita manusia, ya kita juga sama sih punya anggapan aku menyembah Tuhan yang hidup. Lalu kita mulai berdoa, Tuhan kalau begitu Tuhan engkau jamah hati raja untuk mengubah keputusan itu Tuhan. Ya, apakah Daniel meminta seperti itu? Orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh iman dan harap kepada Tuhan, yang tidak tergoncang imannya. Mereka bahkan tidak peduli apakah mereka ditolong atau tidak oleh Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego juga akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami dan tidak mengeluarkan kami dari dalam dapur api ini, kami tidak akan pernah menyembah selain daripada Allah kami. Itulah iman orang yang tidak tergoncangkan saudara. Daniel tetap berdoa melakukan seperti yang dia lakukan, menaruh iman, terus membangun iman, tekun, tetap teguh dan tidak tergoncang. Apakah Daniel akhirnya bebas dari gua singa? Tidak. Apakah raja akhirnya mengubah keputusan atau maklumatnya? Juga tidak. Daniel tetap ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa yang di dalamnya ada singa. Tapi cara kerja Tuhan seringkali tidak seperti dengan cara kerja kita manusia. Daniel tetap masuk di dalam gua singa. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap masuk dalam dapur api yang menyala. Tuhan tidak mengubah dapur apinya, Tuhan tidak mengubah hati rajanya. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia mengubah Sadrak, Mesak dan Abednego, tubuh mereka dirubah dalam tubuh kemuliaan dan tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Saudara, ketika Daniel juga dilempar ke dalam gua singa, Alkitab nggak mencatat singa itu mati, enggak, singanya tetap hidup. Tapi Tuhan membuat singa itu tidak bernafsu untuk makan Daniel, saudara. Tapi Daniel tetap masuk di dalam gua itu. Dengan kata lain, sebagai orang percaya hari-hari ini, kita nggak usah terlalu banyak mengatur Tuhan dengan cara kita. Tuhan, kalau bisa begini. Mari kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman kita, yang tidak tergoncang dan sudahlah apa yang terjadi itu urusan Tuhan. Bagianku adalah mempercayai Tuhan tanpa syarat. Sehingga Daniel tetap masuk ke dalam gua singa, tapi singanya tidak makan Daniel. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk ke dalam dapur api, tetapi tubuh mereka tidak tersentuh oleh api. Itu Tuhan, saudara. Dengan kata lain apa, saudara? Jangan pernah mengatur Tuhan dengan cara berpikir kita. Mungkin waktu itu Daniel akan berpikir, pasti Tuhan rubah hati raja untuk tidak menghukum aku. Secara manusia mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi tidak. Daniel tetap percaya.
Ya, kita juga hari-hari ini mari kita mau tetapkan di hati kita dengan teguh kita mau berkata, Tuhan, apapun keadaan yang harus kami hadapi hari-hari ini. Mungkin aku sudah kehilangan suami, aku sudah kehilangan istri, anak, orang yang aku kasihi di tengah masa ini. Tapi aku mau tetap percaya, Tuhanlah yang pegang kendali. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saudara, ya, karena kita tidak punya pilihan, maka pilihlah untuk menetapkan iman kepada Tuhan hari-hari ini. Kita sedang ada di hari-hari yang sulit, masa-masa yang sukar kata firman Tuhan. Dan akhir zaman semua akan diuji. Firman Tuhan berkata, hari Tuhanlah yang akan menguji iman kita. Jangan mau digoncang, harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan jangan mau digoncang. Bahkan ayat ini berkata, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Taruh pengharapan kita terus kepada Injil, taruh pengharapan kita kepada Kristus. Dan jangan mau digeser oleh keadaan apapun, jangan mau digeser. Bukankah hari-hari ini ada banyak hal yang mencoba menggeser kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan? Tetapi firman Tuhan berkata Injil itu adalah kabar keselamatan. Mari hari-hari ini kita mau tetap teguh berdiri dan berkata, Tuhan, kami percaya Tuhan. Hanya di dalam Engkau itu ada keselamatan. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang memiliki iman yang tidak tergoncang kepada Tuhan. Bahkan mati di depan mata pun akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Saya dari awal pandemi, saudara, di saat semua ketakutan, apakah saya juga takut? Sebagai manusia tidak ada seorang yang namanya tidak takut. Tapi saya juga berkata di dalam hati dari awal pandemi dulu, saya bilang, Tuhan, kalau satu saat mungkin Tuhan izinkan saya atau keluarga kami ada yang terkena virus ini. Tidak apa-apa Tuhan, kalau memang Engkau mau izinkan kami kena. Kalau itu untuk satu tujuan, supaya aku memuliakan nama-Mu. Dan benar di November tahun lalu kami sekeluarga kena, ya, dan bulan Juni yang kemarin juga kami kena lagi. Ya, tetapi dari situ saya melihat bahwa ya sekali lagi hidup mati kita bukan di tangan corona, saudara. Di masa-masa ini kita harus meneguhkan hati dan iman kita. Saya melihat banyak orang hari ini gagal fokus. Mereka cuma takut dengan virus. Mereka ketakutan berlebihan. Mereka pikir kematian itu datang karena virus. Tolong ya, jangan dirubah fokus hidup kita. Mati dan hidup kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kalaupun ada orang yang mati karena corona, itu memang sudah waktunya dia mati karena corona. Tapi jangan digeserkan iman percaya kita, saudara, seolah-olah kalau kena corona itu pasti mati. Ya, apalagi ada iklan yang berkata harus vaksin. Vaksin harga mati, tidak divaksin pasti mati. Waduh, saudara ya. Hati-hati saudara dengan slogan-slogan yang seolah-olah mau menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Kita harus berjaga-jaga, prokes kita harus tetap ikuti. Tetapi jangan sampai imanmu digeser dan engkau begitu ketakutan berpikir bahwa kalau kena corona itu udah pasti mati. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Toh semua tidak bisa dirubah. Enggak ada satupun manusia yang bisa mengubah keadaan ini. Bagian kita menaruh iman percaya kepada Tuhan. Kalau belum saatnya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, mari kita persiapkan hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Makanya Rasul Paulus berkata, aku bingung pilih yang mana. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati juga adalah Kristus. Jadi dia bingung pilih yang mana. Karena baik hidupku maupun matiku adalah dua-duanya Kristus. Ketika kita sudah mencapai level iman di sini, meneguhkan iman kepada Tuhan dan tidak lagi digoncangkan iman kita. Kita jadi orang-orang yang merdeka di dalam hidup ini karena tidak ada satupun ketakutan yang bisa menghinggapi kita lagi, saudara. Ya dulu, ya mungkin kita hanya slogan bisa berkata ayat ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Tapi hari-hari ini saya semakin tahu ya, benar saudara, karena kematian itu saya melihat orang-orang yang di sekeliling kita, bahkan keluarga yang dipanggil Tuhan begitu cepat, hanya dalam waktu beberapa hari mereka dipanggil Tuhan meninggal karena virus ini. Tapi di sisi yang lain saya juga bersyukur, kenapa saudara? Di tengah masa pandemi ini begitu banyak orang mati itu sebelum mereka meninggal, mereka dapat kesempatan untuk bertobat. Karena ketika orang itu sudah mulai berasa badannya ya sudah tidak berdaya, dia mulai sesak napas, saya mendengar banyak kesaksian. Ya bahkan kakak ipar saya terakhir sebelum meninggal ya, dia sempat ngomong ke istrinya, ya saya sudah berserah kepada Tuhan karena saya sudah tidak kuat lagi. Ya doakan aku ya, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, ya aku berserah kepada Tuhan. Di masa pandemi ini ada begitu banyak orang dipanggil, mereka berserah kepada Tuhan. Dan yang terpenting, bukankah kita tahu akhir hidup dari manusia? Jadi masa ini bukan hanya masa pandemi yang menakutkan, tapi mari kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, ini adalah masa kasih karunia. Karena banyak orang meninggal itu diselamatkan. Banyak orang meninggal, mereka sempat bertobat di rumah sakit. Sekalipun mereka sudah sesak napas, tapi pikiran mereka itu masih berjalan, mereka masih bisa melakukan pemberesan. Bahkan ada seorang ibu yang menelpon saya, dia bilang, "Bu, suami saya dipanggil Tuhan karena COVID. Saya ingat sebelum dia meninggal, Bu, ya dia berpesan, pokoknya jangan pernah berhenti bangun mezbah. Dengarkan firman, memuji menyembah Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan." Ingat, dia bilang, kita selalu dengerin khotbahnya Ibu Debbie, firman Tuhan berkata, mati itu adalah untung. Jadi hari ini aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan Tuhan, dan suaminya meninggal dengan tenang. Bukankah ini goal dari setiap iman percaya kita kepada Tuhan? Bahwa tidak ada satupun dari kita lagi yang takut menghadapi kematian, saudara. Ingat, hidup kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan berkata di bumi ini kita hanya perantau. Karena itu saya mau ingatkan saudara, kalau hari ini engkau masih hidup di dalam dosa, kalau hari ini engkau masih nyaman dengan perselingkuhan, kenajisan, dengan kepahitan, kekecewaan, amarah, dengan segala hal engkau masih sibuk berburu hal-hal duniawi, engkau masih memiliki mimpi mencapai kekayaan yang besar dan segala macam itu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, maka hari ini bertobat saudara. Firman ini berkata, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya apa? Manusia itu belajar hidup takut akan Allah. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita bisa berkata, Tuhan kapanpun engkau panggil kami siap. Saudara, ya persiapkan hidup kita hari-hari ini. Bahkan masa yang ke depan tidak akan semakin membaik. Karena Alkitab berkata, di akhir zaman memang akan datang masa yang sukar. Kita bahkan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan. Kita sudah ada di masa-masa yang terakhir hari-hari ini. Mari kita terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita tetap percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita sangat-sangat yakin firman Tuhan berkata, Dia Allah yang bertanggung jawab bahkan sampai pada hidup kita, sampai pada kekekalan.